Halo, aku Jalun Daru Jiwa Asmoro. Halo, aku Julia Indrianti. Hai, aku Mutiara Surani Tias Firdaus. Halo, aku Lida Safira Rahmawati. Halo, aku Anda Idiari Bowo. Halo kanca-kanca, aku Vicky Dijayanti. Aku bakal ngajak kowe kabeh dolan ning Desa Wisata Sangiran. Halo kanca-kanca, piye kabarmu? Aku lan kanca-kancaku bakal ngajak kowe kabeh menyang Desa Wisata Sangiran. Salah siji sing ana ing Desa Wisata Sangiran yaiku Museum Sangiran. Museum Sangiran iki ana ing Desa Krikilan, Kecamatan Kalidambe, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Ing jero museum iki ana pirang-pirang peninggalan prasejarah saka 2 juta tahun kepungkur lho. Menyang Desa Wisata Sangiran, awake dhewe bakal numpak bis Trans Jateng. Cukup nggawa duit 4.000 wae, awake dhewe bisa langsung tekan Sangiran. Bar mudhun saka Terminal Shuttle Sangiran, awake dhewe bakal numpak angkutan dinggo menyang museum sing jarake kurang luwih 500 meter saka Terminal Shuttle Sangiran. Sedurung menyang museum, awake dhewe bakal ketemu karo Lurah Desa Krikilan, yaiku Bapak Widodo, lan bakal takon-takon kepiye Desa Sangiran iku. Yuk disimak. Dari awalnya kita memang sesuai dengan visi misi saya di periode 3 ini, memang kami menjadikan Desa Krikilan ini menjadi desa wisata. Itu salah satunya seperti itu. Akhirnya kami bersama-sama dengan warga masyarakat untuk menggali potensi yang ada di desa ini. Ya, kebetulan kami punya potensi banyak di situ, dan kami punya pemikiran bahwasanya dengan adanya Museum Sangiran ini mindset warga masyarakat kita rubah. Kalau dulu mungkin berpikirnya dengan adanya Museum Sangiran saya dapat apa, tapi kami rubah bagaimana supaya dengan adanya magnet yang ada di sini, terutama di Museum Sangiran ini pengunjung sudah banyak, kami bisa apa. Untuk desa wisata itu sebenarnya kami baru berjalan 2 tahun tapi kena pandemi. Untuk maksimalnya sebenarnya memang waktu 2 tahun itu pun sebenarnya belum cukup, tapi itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ini bisa banyak banget bahan-bahan. Jadi di situ mungkin warga masyarakat itu juga ada mungkin yang pro kontra, harus apa itu dalam kita akan menggali potensi ini tentunya juga perlu kita duduk bersama. Pokoknya rintangannya sangat lumayan banyak, tapi alhamdulillah bisa kita jalani dengan cara apa? Kita pendekatan kepada warga masyarakat, kita pendekatan dengan tokoh masyarakat, kita pendekatan dengan pemudanya, kita ajak. Di sini memang kalau dibandingkan dengan di desa-desa yang lain yang mungkin punya danau, punya laut, ini memang fungsi alamnya mungkin kita tidak mendukung ya, tapi dipakai untuk histori sejarahnya bahwa kita semua ini di Sangiran ini yang tidak dipunyai orang yang lain, itu kita mempunyai umur lapisan tanah yang memang 1,8 juta ribu tahun yang lalu. Nah ini yang tidak dipunyai oleh desa-desa yang lain. Bisa masuk semua di sini. Jadi apalagi di sekolah-sekolah ini memang sangat untuk penelitian arkeolog ini memang sangat cocok sekali. Transportasi yang berkolaborasi dalam arti Trans Jateng. Jadi itu bisa ke di sini kan dari Solo bisa langsung Sangiran ke Gunung Kemukus, ini kan sangat nyambung sekali. Pemerintah seperti itu, tapi alhamdulillah meningkat lah. Kita
di sini sudah ada shuttle itu 22 shuttle. Yang 22 shuttle ini kita gilir, alhamdulillah sudah ada sudah ada pemasukan walaupun di masa pandemi ini pengunjung masih kita batasi tapi ya alhamdulillah sudah ada pemasukan yang itu. Belum juga nanti UMKM yang ada di sini, kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu mungkin nasional maupun itu kita mungkin kebanyakan digelar di sini lah. Ini masyarakat bisa menjajakan UMKM-nya itu demi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, tentunya ya berdampak. Kalau ini memang kita mendapatkan predikat juara 5 di tingkat OMC dan juga 50 besar Indonesia itu memang tugas kita itu masih berat. Satu, untuk minimal mempertahankan. Yang kedua memang kita harus bisa meningkatkan. Nah ini harus kita berjuang terus, jadi tidak berhenti di sini. Tentunya kita akan sempurnakan, terutama untuk kita tingkatkan di potensi dan juga pengelola desa wisatanya itu akan kita. Saya berharap ya ini nanti bisa berkelanjutan. Mungkin pemimpin yang ke depan nanti bisa melanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan. Jadi yang baik kita teruskan, yang jelek mungkin kita tata, jadi kan seperti itu. Ini harapan saya seperti itu. Makanya kami sudah persiapkan, mudah-mudahan nanti di sisa jabatan saya yang tinggal beberapa tahun ini, kami juga sudah 3 periode, itu nanti kami berharap bisa menerbitkan master plan. Nah, master plan itu kan bisa berkelanjutan di manakala saya sudah tidak menjabat, pimpinan yang akan datang itu nanti bisa melanjutkan program-program kami yang sudah memang kita rintis dari dasar. Konco-konco sing arep dolan menyang Sangiran iso ki numpak transportasi iki bayare mung 3.000. Engko diterke tekan ngarep Mas. Ing museum iki aku lan kanca-kanca duweni kesempatan kanggo takon-takon marang salah siji pengunjung ing museum Sangiran kene. Niki kula kalih kanca-kanca saking Pendidikan Bahasa Jawa Universitas 11 Maret Surakarta. Nggih. Kapan bahasa Jawa? Ya, bahasa Indonesia nggak apa-apa, Bu. Izin bermewawancara Ibu sebagai pengunjung di sini. Sebelumnya Ibu namanya pun sinten? Mia. Oh, Ibu Mia. Dari mana, Bu? Dari TK Tunas Bangsa Newung Sukodono, Sragen. Jauh ya, Bu? Dari sini kira-kira 20 kilo ya. Tadi pakai bis. Oh, pakai bis sampai terminal dari ke sini naik. Iya, itu ya. pakai armada itu tadi kan sekarang harus jalurnya kayak gitu. Kalau yang dulu sebelum pandemi langsung ke sini, tapi dengan kayak gitu sebenarnya ya merugikan kita. Otomatis kan nambah. Pertama karena yo pengen tahu lah kondisi Sangiran kayak apa. Yang kedua
Sebenarnya ada sih opsi pengen ke tempat yang ada renangnya, tapi kok cuacanya karena masih ini nanti takutnya anak-anak kalau masuk angin atau pilek atau gimana. Kalau di sini kan nggak ada tempat untuk main, untuk renang, jadi cuma jalan-jalan doang. Ya kita cuma mengenalkan sekedarnya aja bahwa kita itu dulu ya itulah awalnya sama bentuknya, nggak ada yang cantik, ganteng atau gimana. Jadi biar anak-anak kadang kan ada yang mengejek temennya kan waktu karena ada yang hitam, yang lain putih, kita tanamkan aja bahwa awalnya itu kita sama. Insya Allah ya tetap, cuman kita kan yang awalnya kita tidak ada anggaran untuk itu, kita kan tetap menawarkan ke wali murid, ternyata sekarang ada anggaran lain gitu. Tergantung aja nanti kalau wali muridnya setuju ya nggak apa-apa, enggak ya Balik lagi gitu ya. Ya pertama mungkin untuk meniadakan armada kayaknya ya udah kesulitan ya, mungkin sudah jadi program. Tapi bagaimana kalau gini, seandainya kayak kita itu kan per kelompok, itu tuh diskonnya itu enggak kayak TK seharusnya kan paling enggak 50% untuk kan di pangku atau di kenapa bayarnya juga harus penuh. Kaya mengkono pendapat sangka salah siji pengunjung ing Museum Sangiran kene. Kanggo kanca-kancaku sing lagi nonton video iki, ayo menyang Desa Wisata Sangiran supaya bisa melu nonton langsung kaya ngopo Museum Sangiran iku. Tarif tiket Museum Sangiran iki yaiku Rp10.000. Ing jero museum kebagi marang 3 ruangan. Ruangan pameran siji duweni isi asil paneliten saka jaman dhisik. Ing jero kene akeh fosil-fosil sing ditemokake ing Sangiran. Ruang pameran loro njlentrehake kepiye evolusi menungsa wiwit saka menungsa purba tekan menungsa modern. Lan ing pungkasan ana ruang pameran 3 duweni isi diorama kepiye uripe manungsa purba. Ing kene akeh kang bisa didadekne pasinaon kanggo bocah sekolah nganti masyarakat umum. Papan kang resik lan idum agawe betah suwe-suwe ing museum kene. Sakliyane museum, Sangiran uga kondang babagan souvenir utawa cindramata. Salah siji cindramata iku kapak purba. Ayo saiki kanca-kanca tak ajak menyang Mas Agus, salah siji pengrajin kondang kapak purba ing Desa Wisata Sangiran. Yuk. Mas Agus. Ini pengrajinnya jenis pengrajin apa Pak namanya? Kapak purba, ini dikasih nama kapak purba. Oh, kapak purba. Bahannya itu dari batu. Bahan ini langsung dari batu sini, batu Sangiran ini. Oh, namanya memang batu Sangiran. Ambilnya di mana Pak bahannya itu? Di Wareng sini yang paling banyak. Kalau pas habis banjir karena nyarinya di sungai. Oh, berarti bahannya juga cari sendiri. Iya. Hasil alam. Untuk batunya itu cuma memang ada di Sangiran atau? Iya, di luar susah, Pak. Bahan di Sangiran juga wes Susah. langka. Lahannya kebanyakan jadi sawah, jadi soranya tinggal galian. Terus kalau sudah jadi kayak gini Pak, biasanya dijualnya di mana Pak? Ya dijual kan di apa nih? Kios-kios museum itu. Dititipin gitu ya Pak? Kalau dulu kan modelnya pengrajin kan membuat tiap Sabtu setor ke koperasi gitu. Jadi udah ada yang ya nampanin yang koperasi, saya bagi koperasi sendiri. Oh iya. Ini lokal ya Pak ya? Yang di luar gitu ada Pak? Arawani. Kenapa Pak? Kebanyakan patah. Oh, patah. Kalau dikirimkan kebanyakan patah. Di pengiriman karena perjalanan. Tapi pernah ada orang luar
ambil gitu juga pernah Pak? Iya, nah pas kemarin pas ada acara-acara gitu ya banyak. Oh ada. Harganya dari maksud kalau dijual di lokal itu? Kalau soal harga kan kita jualnya satu set, trisula satu, Satu sampingnya setnya dua. gimana Pak? Nah, itu satu set. Kayak yang dipajang itu Pak? Iya. Oh iya. Ini namanya trisula. Ya, yang satu itu kan trisula yang tengah itu. Oh iya. Satu set gitu berapa Pak? Satu set itu yo kalau kita tahu jual itu ada yang 300, 350, tapi kalau ke koperasi itu 250. Itu harga lokal ya Pak? Nah kalau pas event-event apa-apa gitu Iya. naik lagi Pak? Heeh. Iya lah. Apalagi pas ke luar negeri kesempatan. Terus apa ya? Oh iya kan tadi kan ini berapa lama Pak? Satu. Ya enggak menentu kalau pengen cepet yo dicepet ke. Paling cepat berapa Pak? Paling cepet seminggu itu 3 set. Satu set. Oh. 3 setel itu wis ngoyo, kalau 2 itu ya rada penak wae. Piye ora sekolah ya bosone yo ngene iki Pak. Mletre-mletre. Ora maksudnya mangane Pernah waktu. gagal mboten Pak dalam pembuatan ini? Oh iya sering Pak. Kalau untuk trisula ini kan batu satu sudah alami. Jadi iya ada retak alami jadi 2 itu. Yang ini tadi buat event-event ya Pak ya? Iya. Berarti disewakan Pak? Boten hotel ya gawe neh. Ini kan satu batu cuman retak alami itu. Berarti ya hidup Dalam itu ya di bawah gitu Pak? nah, Terus ya emang-emang Pak? kan ya kebanyakan kan nek do dikon dadi manusia purba do angel-angel. Tapi nek wis gelem pentas ya karepe do pengen mungkin gitu. Berarti ini kegunaannya lebih ke buat properti kayak tadi apa manusia purba seni-seni gitu sama buat pajangan gitu ya? Ya kalau anu pajangan itu yang pasti Pak. Kalau kemarin saya lihat di YouTube itu Pak Lurah bawa apa? Tongkat gitu loh Pak. Itu tongkat ini juga Pak? Tongkat yang hitam itu, Iya. yang hitam itu bambu itu dari Pak Dari ini siapa? Sutono. Ya Pak Sutono. Arti ada simbol atau maknanya enggak tahu Pak itu? Oleh, anu watu-watu marai bagus ini Mbak Doa. Oh, mari bagus. Radang rabi nggawa watu kok kene kok ora malah ndang rabi. Lu jale. Aku ora kesusu kok. Ini kayunya kayu apa Pak? Kayune kita cari kayu alami kayu jati. Ini kayunya jenisnya sama semua Pak? Kalau ini sama. Ini jati yang masih anu nuncep garing. Jadi wis keropos dimakan rayap. Beda meneh nek nggon pang-pang potongan kok terlalu rapuh. Napuk. Kenapa ini? Ya, cuma seperti itu. Sudah berapa lama Pak bekerja sebagai pengrajin seperti ini? Jadi Oh, kecil. dulu Pak Oh, keturunan Bro. Ya. Dulu Bapak Nggih. terus kelas 4 SD ku bantu ngamplas kan dulu buatnya halus. Terus kok semenjak ini kan yang lakukan kelihatan lawas-lawasan saya mulai kita buat sendiri. Omsetnya lumayan ya Pak ya? Ya nek rame kok yo turah-turah yo sepi yo mangkeret. Sebelum sesudah pandemi sama Pak? Wah, kalau setelah di saat pandemi sampai sekarang ibaratnya berubah. Kalau sebelum pandemi? Ya, Stabil. lancar stabil. Kan kadang kayak akeh liontin. Oh, agak Jadi lebih. sembarang patung-patung di sopo sih. Tergantung pesanan. Ini kayak ini, baju ini bisa dibuat apa aja Pak? Mau kayak gini tak Pak? Apa Gimana? maksudnya bisa dibuat apa? Apalagi selain kapak gini tak? Ya ora iki modele wis tipis kene Mbak, enak digawe kampak. Kan carine iki wis gak ono, Mbak. Ini kan batu satu. Nah,
retak alami dijadiin 2 buat trisulan. Kalau satuan kan gini. Tarinya Batu itu di situ Mbak? Area dekat museum tapi Di belakangnya ada. enggak, timur. Nah, sebelah timur museum itu ki lokasi asli Batu Sangir. Batu Sangir. Asal mula Sangiran itu ya karena Batu Iya. Sangir yang tempatnya di situ itu. Nah, di situ itu sekarang sebagian sudah dibeli dari BPSMP, dibeli museum. Itu 1 miliar berapa itu loh katanya. Kalau tanahnya itu gersang. Tapi yang dibeli itu kandungan tanahnya karena mengandung ini banyak batu ini ya. Nanti untuk penelitian para itu apa yang arkeolog apa ya? Lah, kaya ngono mau kanca-kancaku kepiye aku lan kanca-kancaku dolan menyang desa wisata Sangiran. Kanggo kowe kabeh aja lali nyempet-nyempetke wektumu kanggo dolan menyang museum, nonton souvenir lan sak liyan-liyane. Tetep njaga kabudayan, jaga kesehatan lan tetep resik ing mangsa pandemi. Dadah kanca-kanca. Love you. Bare jalan-jalan karo Mbak Vicky mau aja lali dienggo dolan ning Desa Sangiran. Tak tunggu ya. Nah. Nah.